Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mama Gisel. Kali ini saya akan bahas tentang GERD, anxiety, teman-teman atau saya sendiri ya. Itu berasal dari pikiran atau dari makanan. Karena masih banyak banget yang bingung dan bertanya ke saya. Sebenarnya GERD yang dialami dia itu dari pikiran atau dari makanan gitu loh. Jadi GERD itu bisa muncul dari pikiran. Pertama, yang kedua bisa gara-gara makanan. Cara mengetahuinya gimana? Saya akan jelaskan sesuai pengalaman saya. Kita itu harus peka dan harus cari tahu penyebab utama GERD kita itu dari pikiran atau makanan. Kenapa? Karena cara mengatasi penyembuhannya itu lebih tepat. Nah, waktu dulu saya ya pengalaman, saya sakit GERD anxiety ini. Waktu saya ke dokter kan dikasih obat lambung banyak banget ya. Sampai saya konsumsi hampir 1 tahun. Tapi nggak membaik. Nah, itu membuat saya bertanya-tanya. Orang-orang teman-teman saya sakit lambung kayaknya fine-fine aja ya. Kayaknya nggak ada anxiety dan nggak ada yang sensasinya seperti saya alami gitu. Sampai saya konsumsi 1 tahun, teman saya baru 1 bulan aja udah membaik gitu. Ada yang salah nih dengan penanganan saya gitu. Dan jelas waktu saya sadar kalau saya ini sakit pikiran, baru saya stop semua obat lambung yang saya konsumsi. Saya beralih ke obat dokter psikiater. Jadi ibaratnya kalau kita sakit lambung, kita ke dokter lambung. Kita sakit pikiran, kita ke dokter pikiran. Jadi lebih tepat penanganannya dan lebih cepat sembuh. Cara mengetahuinya gimana? Nah, ada dua. Pertama, kita harus ingat gejala awal itu apa. Misalnya kalau dari makanan, ada ya orang-orang itu nggak ada anxiety sama sekali, nggak ada kecemasan dan ketakutan berlebih yang aneh-aneh. Jadi dia itu misalnya pola makannya tuh suka telat makan. Kalau sekali telat makan dan makan langsung banyak porsinya. Terus suka makan cabe. Jadi tiap kali makan cabe itu bisa sakit perut, bisa nyeri di perut atau ada sensasi yang nggak enak di perut lah gitu. Pokoknya intinya yang seperti itu gitu ya. Yang menyebabkan lambungnya kadang luka atau GERD, banyak gas karena kan telat makan. Otomatis perutnya diisi dengan gas, angin gitu. Nah, berawal dari itulah pola hidup, pola makan yang tidak baik menyebabkan lambungnya masalah. Jadi terjadilah yang namanya GERD, asam lambung, asamnya naik ya kan, terus lambungnya luka. Nah, berawal dari sakit lambung GERD itu kan sensasinya nggak enak ya. Kalau teman-teman yang alami itu kan banyak banget sensasinya. Jadi berasa kayak kepala nggak enak. Padahal sakit lambung ya, harusnya kan nyeri di lambung, sakit di daerah perut gitu kan, kembung dan lain sebagainya. Tapi nanti keliengan lah, ulu hatinya nggak enak lah, lemes lah, pokoknya banyak banget sensasinya. Nah, itu yang membuat penderita GERD, asam lambung, itu merasakan langsung pikirannya tuh mikir, saya kayaknya bukan lambung deh, saya kayaknya ada sakit yang lain deh. Atau mikirnya, saya kayaknya sakit parah deh, gak mungkin cuma lambung deh. Udah, pikirannya itu yang menyebabkan dia anxiety. Jadi teman-teman harus tahu ya, anxiety-nya itu berasal dari pertama urutannya gimana gitu. Dari pola makan, baru lambung, baru anxiety. Ada orang seperti itu, banyak. Nah, yang kedua, yang berasal dari pikiran. Itu gimana? Ini yang saya alami ya. Jadi awalnya saya nggak sakit yang namanya GERD sama anxiety, nggak ada. Jadi bukan GERD, saya anxiety dulu justru. Jadi saya kejadian itu saya pulang kampung ke Kalimantan. Nah, di saat itu adik saya menceritakan sesuatu yang serem, yang horor. Waktu dia cerita, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya panik attack. Kayak nggak ada sebab, padahal dari dulu kalau dia cerita hal-hal itu saya biasa aja. Di saat itu tiba-tiba saya panik attack, kayak
kayak apa ya, gemeteran, jantungnya debar-debar, keluar keringat keringat dingin gitu. Oke, itu berlangsung selama setengah jam. Udah itu terlewati. Terus setelah itu bulan depan tiba-tiba ada teman saya datang curhat masalah keluarga dia gitu kan. Sampai tiba-tiba dia cerita juga sesuatu yang serem. Saya tiba-tiba panik attack lagi. Kejadian seperti sebulan yang lalu, panik attack lagi, sensasi sama, debar-debar jantung, tangan gemeteran, keringat dingin. Udah saya langsung kayak nggak mau denger gitu. Nah udah itu berlangsung 15 menit. Nah semenjak kejadian itu nggak tahu kenapa makin hari makin berasa kayak ketakutan. Kayak ketakutan ada sesuatu gitu, kayak apa ya, takut hantu lah, takut serem-serem gitu. Nah berawal dari situ saya tiap hari itu kayak ketakutan. Ketakutannya itu udah yang bukan hal yang wajar. Ini udah ketakutan yang kayak udah nggak berani keluar rumah, nggak berani apa-apa gitu. Nah itu saya belum mengalami GERD. Jadi fisik saya itu masih kuat, masih nggak ada sensasi apapun, cuma ketakutan itu aja sama jantung berdebar-debar itu. Akhirnya lama-lama saya mengalami gangguan tidur. Jadi udah gak bisa tidur, pikirannya itu ketakutan kemana-mana gitu kan. Nah akhirnya setelah berapa bulan, 3 bulan deh, saya mengalami ketakutan itu 3 bulan. Nah ketakutan itu yang membuat kita stres kan. Kita stres terus udah gitu waktu itu kan corona gitu ya, ekonomi juga susah. Terus kita di karantina dan lain sebagainya. Pokoknya ketakutan itu numpuk, bertambah. Lama-lama asam lambung itu baru muncul, GERD itu baru muncul. Di saat saya mungkin di saat itu saya belum peka ya. Mungkin sudah ada GERD karena dari anxiety, dari kecemasan yang selama 3 bulan itu. Saya makan Indomie waktu itu malamnya, itu memicu kan. Jadi saya bukan berasal dari makanan, tapi kalau kita udah mulai ada asam lambung naik, GERD itu kan kalau misalnya kita makan sesuatu yang memicu, kayak Indomie kan memicu gas dan lambung ya. Pas makan itu saya langsung drop. Saya langsung nggak bisa bangun sama sekali, lemes badannya. Langsung apa ya, nggak berdaya, nyeri ulu hati, jantungnya ketekan. Kalau jantung ketekan itu saya yakin itu dari ketakutan. Jadi dada kayak ketekan gitu. Udah sensasi-sensasi itu muncullah satu persatu setelah saya akhirnya kena GERD gitu. Jadi GERD anxiety. Jadi kalau saya pertama dari anxiety dulu. Anxiety bisa, kalau saya ketakutan ya, mungkin teman-teman ada yang stres, ada yang banyak pikiran, mungkin kayak saya juga anxiety dulu gitu kan, baru mengalami GERD dan asam lambung gitu habis itu. Nah jadi kalau yang saya alamin ya, kalau saya kan dari anxiety baru GERD. Nah lambungnya saya pernah endoskopi, lambungnya tuh nggak ada luka sama sekali. Padahal itu udah lama banget. Jadi setelah saya 1,5 tahun saya baru endoskopi. Nah harusnya kalau sakit lambung itu udah luka-luka kali ya, tapi saya enggak. Jadi waktu di endoskopi hasilnya adalah banyak asam lambungnya sama apa ya, cairan empedu. Tapi tidak, lambungnya sangat bagus, baik-baik aja gitu. Jadi beda ya, anxiety baru GERD itu biasanya begitu. Jadi yang harus diobati adalah pikiran. Lain dengan yang berasal dari makanan. GERD yang disebabkan oleh pola makan itu biasanya seperti suami saya GERD asam lambung, tapi dia murni dari makanan. Jadi pas di endoskopi sensasinya sama seperti saya. Jadi waktu saya lihat dia mengalami sensasi-sensasi itu, saya udah bilang kamu GERD nih. Nah waktu itu dia cek ke dokter, benar dia GERD dan lambungnya luka-luka. Kayak ada luka irisan-irisan karena asam lambungnya kan naik ya, terus melukai dia sering telat makan orangnya. Jadi saya tanya, kamu itu kenali dulu deh, kamu itu GERD-nya itu gara-gara makan, maksudnya salah makan atau telat makan dan lain sebagainya, atau dari pikiran, kamu stres nggak, tahu ada pemikir apa nggak katanya. Ya udah, berarti dia bener-bener pure dari makanan. Akhirnya saya suruh dia pantang ini dan saya suruh makan teratur 3 jam sekali. Akhirnya sembuh. Dan dia sembuhnya juga dalam waktu 1 bulan kurang malah sembuh gitu.
Nah kalau kita beda kondisinya. Memang biasanya lebih lama kalau yang saya alami dan saya tanya-tanya ke orang-orang yang anxiety gara-gara pikiran itu memang lebih lama, karena ngobatin pikiran sama jaga makan itu lebih gampang jaga makan. Terus terang kalau di saya, mungkin teman-teman ada yang berbeda ya, mungkin ada yang lebih gampang jaga pikiran dibanding jaga makan gitu ya. Nah cara mengatasinya gimana? Nah, kalau yang dari pikiran, kita bisa mengatasinya dengan berjuang sendiri. Jadi saya pernah ya bahas GERD anxiety itu bisa dengan bantuan obat psikiater atau dengan berjuang sendiri. Berjuang sendiri, saya singkat aja ya, dengan cara ya bersyukur, berdamai, tidak mengeluh, berusaha menyadari kalau kita sakit pikiran dan bisa menerimanya. Abaikan segala sensasi, lakukan aktivitas positif dan berkomunitas. Itu bisa membantu mengubah pikiran kita dengan pikiran positif, dan tentunya dengan berdoa kepada Allah, dengan Tuhan ya, mendekatkan diri. Dan yang kedua udah pasti dengan obat dokter psikiater, itu membantu, bukan mengobati tapi membantu aja, mempercepat gitu. Dan yang dari makanan, cara mengatasinya gimana? Ya harus jaga makan, tidak boleh telat makan. Kita harus mengisi makanan ke perut kita rutin 3 jam sekali, biarpun porsinya sedikit-sedikit gak apa-apa. Yang penting kita jangan membuat lambung kita terisi dengan angin. Kalau kita gak makan otomatis angin yang masuk. Itu jangan telat makan. Sama mulai mengenali perut teman-teman itu sensitif dengan makanan apa, karena tiap orang berbeda. Yang umum itu yang pasti ya, yang dokter selalu sarankan untuk hindari bakmi, cabai, gorengan yang berminyak-minyak, kopi, coklat. Tapi tiap orang jujur berbeda. Ada orang makan bakmi langsung kembung, langsung kambuh mahnya. Ada yang makan bakmi biasa aja. Ada yang minum susu biasa aja, ada yang minum susu kambuh. Jadi kita kalau misalnya teman-teman sudah mengenali kalau teman-teman ini GERD berasal dari makanan, harus rajin-rajin mencoba. Jadi misalnya coba makan cabai, reaksinya apa terhadap badannya. Kalau misalnya badannya oke-oke aja, nggak ada nyeri, nggak ada apa-apa, oh berarti bukan sensitif dengan cabai, aman. Kalau misalnya makan bakmi, biasa aja, habis itu nggak kembung, nggak nyeri, nggak apa-apa, nggak masalah, berarti nggak masalah. Nyoba ini, nggak masalah, berarti jam makannya yang masalah. Misalnya telat makan, langsung kambuh, badannya nggak enak, keliengan. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman, harus sepeka mungkin terhadap badan sendiri. Karena banyak banget yang nanya kan, harus pantang makan apa, boleh nggak ini. Jujur saya nggak bisa kasih jawaban yang pasti gitu, karena tiap orang itu berbeda. Jadi kayak suami saya itu makan apapun nggak masalah, tapi dia masalah di telat makan. Kalau telat makan udah dia langsung kayak kembung, nyari ulu hati dan lain sebagainya. Jadi kenali badan masing-masing ya teman-teman ya. Oke, itu yang saya mau jelaskan ke teman-teman. Semoga video singkat ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mengenali badan sendiri dan bisa tahu GERD yang dialami ini berasal dari pikiran atau dari makanan. Jadi penanganannya bisa lebih tepat. Kalau misalnya benar-benar dari pikiran, ayo obati pikiran teman-teman dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan dari semua video yang ada, sambil kita terus berdoa. Nah kalau yang dari pikiran biasanya yang saya alami, saya nggak perlu pantang makanan. Tapi balik lagi ya teman-teman, kondisi badan teman-teman itu mungkin berbeda. Jadi mungkin ada yang dari pikiran tapi makan makanan tertentu juga kayak kambuh. Nah itu berarti harus pantang pikiran negatif dan pantang makan ya. Nah kalau yang makanan otomatis ya pantang makanan gitu. Dan satu hal lagi, kalau misalnya ada orang yang GERD-nya disebabkan oleh makanan dan mengalami anxiety, berarti memang harus pantang dua-duanya gitu. Semoga membantu ya teman-teman. Terima kasih selalu mau menonton video dari saya. Selamat malam.